Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fitria Rahmawati dari Program Studi Manajemen Pendidikan Angkatan 2020. Di video kali ini kita masih akan membahas terkait buku pendidikan yang membebaskan karya Ahmad Muhaimin AZ. Dalam buku ini terdapat salah satu bab yang berjudul Pendidikan yang Murid Berperan Aktif. Lalu bagaimanakah isi dari bab tersebut? Mari kita simak dan tonton videonya bersama. Pendidikan yang membebaskan adalah sebuah model pendidikan yang murid berperan aktif dalam proses belajar yang sedang berlangsung. Seorang guru yang lebih berperan aktif dalam proses belajar mengajar dinilai tidak membuat murid bisa berkembang dengan baik dalam menjalani proses pendidikan. Apa itu pendidikan monologal? Pendidikan monologal merupakan proses pembelajaran yang berjalan hanya satu arah, yakni dari guru kepada murid. Pendidikan model seperti ini yang dahulu pernah dikritik keras oleh Freire sebagai model pendidikan yang berakibat tidak manusiawi. Hal ini karena murid berperan secara pasif dalam pendidikan sehingga tidak bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya secara maksimal. Pendidikan dialogal. Kebalikan dari pendidikan yang monologal adalah pendidikan yang berjalan dua arah atau pendidikan yang dialogal. Dalam pendidikan yang bersifat dialogal, tidak lagi menempatkan seorang guru sebagai subjek yang menentukan semuanya, sedangkan murid sebagai objek yang pasif dan tinggal menerima segala apa yang telah dibuat dan diberikan oleh guru. Model pendidikan yang menjadikan murid pasif ini sudah jamak terjadi. Freire menyebut pendidikan di sekolah seperti tersebut sebagai sebuah sistem pendidikan ala bank, di mana guru atau pendidik sebagai pihak yang aktif seolah-olah bertindak sebagai penabung, sedangkan murid-murid atau peserta didik hanya berperan pasif. Di antara model pendidikan yang hanya pendidik atau guru saja yang aktif diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, guru mengajar lalu murid diajar. Memang tugas seorang guru adalah mengajar, namun dalam pendidikan yang membebaskan, tugas seorang guru bukan hanya mengajar dan murid diajar. Tugas seorang guru lebih kepada mendampingi murid-murid dalam belajar mengetahui, memahami, bersikap, dan mengembangkan potensi yang dimiliki setiap individu untuk menuju kehidupannya yang lebih baik. Yang kedua, guru lebih mengetahui sedangkan murid belum tahu. Pandangan bahwa guru lebih banyak mengetahui segala sesuatu sedangkan murid belum tahu inilah yang membuat seorang guru lebih aktif di hadapan murid-muridnya yang pasif. Dalam hal ini, hal penting yang mesti dilakukan oleh seorang guru adalah mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh murid-muridnya. Bila seorang guru merasa berposisi sebagai orang yang lebih mengetahui dibandingkan murid-muridnya, yang terjadi adalah sulitnya terbangun situasi yang seimbang bagi murid-murid untuk mengembangkan potensi secara maksimal. Yang ketiga, guru bercerita lalu murid mendengar. Dalam pendidikan yang membebaskan, yang bercerita tidak hanya guru, tetapi murid-murid pun diberi kesempatan untuk bercerita, didengarkan apa yang menjadi keinginannya dan diperhatikan apa yang menjadi cita-citanya. Di sini, seorang guru diharapkan bisa berbagi dengan anak didiknya dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, anak didik dapat berkembang dengan baik dan juga guru mengetahui arah perkembangan dan potensi yang dimiliki anak didik tersebut. Yang keempat, guru membuat peraturan dan murid diatur. Dalam sekolah-sekolah formal, kebanyakan selama ini yang dipraktikkan adalah segala peraturan dalam belajar mengajar memang diatur sepenuhnya oleh guru, sedangkan murid hanyalah sebagai pihak yang diatur. Namun, bagaimana jika anak didik merasa dirugikan dengan aturan yang dibuat oleh sang guru? Tentu hal ini menjadi beban tersendiri bagi anak didik dalam mengikuti proses belajar mengajar. Dalam pendidikan yang membebaskan, peran guru yang paling penting adalah mendampingi anak didik. Di sini dibutuhkan seorang guru yang mampu membuat muridnya bisa berperan aktif terlibat dalam memahami ilmu pengetahuan. Dengan belajar yang terdapat dialog dua arah, hal ini akan mengembangkan semangat kritis para anak didik sekaligus bisa bersikap dan menyampaikan pendapat. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.